Salah satu alasan pelarangan thrifting adalah karena thrifting dinilai dapat mengancam industri tekstil dari dalam negeri. Tapi seperti apa sebetulnya dampaknya? Nah, hari ini kami akan bertemu dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia untuk mengetahui jawabannya. Kita temukan faktanya. Kami sudah bersama dengan Mas Ian Syarif. Beliau ini merupakan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Mas Ian ini melihat kita membahas tentang thrifting ya, pemerintah kan memberikan aturan yang kemudian pernyataan yang mendesak, yang menegaskan bahwa akan menindak para pelaku impor ilegal pakaian bekas. Nah, emang seperti apa sih dampak dari thrifting kepada industri tekstil dari dalam negeri? Seberapa besar dampaknya? Mungkin sebelum kita jauh-jauh mengapa pemerintah harus menindak dan harus melarang, yang kita perlu perhatikan adalah pakaian bekas ini sebenarnya adalah limbah tekstil yang tidak bisa diolah oleh negara asalnya. Jadi kalau kita perhatikan dari jumlah limbah tekstil yang dibuang ke sini, hanya 20% terjual. Sisanya 75% itu akhirnya terbuang menjadi sampah di TPS, menjadi landfill. Ya walaupun mereka masih bisa dipakai kembali, sebenarnya dari negara asalnya ini kan dibuang karena sudah tidak bisa dipakai ya. Dan dari negara asalnya, negara-negara Eropa, mungkin negara-negara modern, memang mereka sudah tidak punya ekosistem tekstil. Seberdampak itu kan maksudnya ketika adanya thrifting yang tadi disebut tidak bisa dibandingkan ya dengan industri tekstil, apakah kemudian berapa persen mungkin kira-kira industri tekstil dalam negeri yang mati dan lain sebagainya, dan apa tekstil yang paling berdampak, yang paling terdampak? Sudah ter-PHK itu 50-60 jumlah pabrik. Kalau kita hitung potensi dampak dari importasi ini, mungkin kita tanya baliknya, kalau ini benar-benar diurus secara total, berapa sih sebenarnya nilai ekonomi yang bisa kita kembangkan dari sini? Saya rasa di asosiasi kami pernah hitung bersama beberapa ekonom, 300-400 ribu karyawan itu bisa kembali dihidupkan, ya pabrik-pabriknya bisa kembali berjalan. Ya kalau industri kembali lagi boleh semena-mena, nggak usah bayar UMR, saya yakin kita juga tetap bisa jualan kok. Tapi kalau kita harus bersaing sama hantu, istilahnya yang kita nggak tahu barang entah dari mana, pajaknya nggak jelas, asal-usulnya pun nggak jelas, lalu tiba-tiba kita disuruh bersaing di pasar, ya tentunya itu berat. Ya yang pasti industri akan lebih memilih tutup atau memilih jadi pedagang thrifting aja mungkin. Intinya dari masalah thrifting ini kita harus memikirkan bukan hanya harganya, tapi dari end of life dan life cycle tersebut. Karena dampaknya itu kalau life cycle-nya nggak muter, dampaknya ke lingkungan hidup, ke TPS, ke limbah, dan biayanya itu mahal banget, lebih mahal dari sampah plastik, jauh lebih mahal. Oke, Mas Ian, satu temuan menarik yang kami temukan ya ketika di lapangan bertanya langsung ke pedagang thrifting, mereka punya data sendiri nih Mas. Mereka mengatakan kalau mereka tidak semengganggu itu untuk industri tekstil. Artinya mereka bilang kalau mereka ini hanya mengganggu industri tekstil dalam negeri sekitar 1,7% saja, tapi industri tekstil terganggu itu 80% karena produk-produk dari Cina atau dari Tiongkok. Tanggapannya seperti apa? Oke, itu ada dua cara tanggapnya Mbak. Pertama, datanya sendiri yang mereka lihat, saya yakin itu data yang dirilis oleh BPS. Berarti data-data tersebut menggambarkan barang-barang thrifting yang jumlahnya sekitar, kalau saya nggak salah dengar, 1,5 juta kilo. Nah, 1,5 juta kilo itu tangkapan terakhir aja itu udah 1,1 kilo. Apakah mungkin impor setahun adalah satu tangkapan? Saya rasa nggak mungkin. Lalu kedua, barang-barang tersebut yang dicatat di BPS merupakan barang-barangan bawaan oleh pelajar-pelajar dan juga tenaga kerja asing yang kembali ke Indonesia, dan itu memang diizinkan. Nah, selebihnya yang merupakan donasi dari pihak ketiga itu tidak tercatat karena masuknya saya yakin tidak melalui proses pelabuhan dan melalui tata niaga prosedural yang betul, seperti Pak Purbaya katakan ini ilegal. Jadi kalau klaim hanya 1,7%, saya rasa itu bukan data yang valid karena data aslinya tidak tercatat ya. Jadi pertanyaannya, iya, kalau namanya ilegal kan nggak tercatat. Jadi mungkin tanya balik 1,7% itu datanya dapat dari mana? Kan nggak kecatat. Oke, terakhir deh Mas Ian, yang masih jadi penasaran banyak orang ya. Kenapa orang memilih thrifting? Kebanyakan pasti karena harga ya Mas. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bertahun-tahun aturan itu ada, selalu masih ada aja sampai sekarang ya karena demand-nya besar. Orang ingin karena murah. Apa terus yang harus dilakukan? Ini kan situasi yang dilematis ya.
dari thrifting dan pre-love, menurut saya kalau disediakan marketnya, barang-barang pre-love yang dibeli oleh konsumen domestik, baik barang impor, barang bermerek ataupun barang-barang resmi, itu sudah mulai dijual di online. Nah sayangnya ketika ya seorang fashionista atau sosialita sudah bisa menjual barang pre-love-nya sendiri live, ngapain mereka perlu pedagang? Nah itulah yang sebenarnya memotong mata rantai para pedagang ini, sehingga pedagang ini kan nggak mungkin ngepul barang-barang dari yang ada di dalam negeri. Nah tapi kan ini sebenarnya persaingan yang sehat. Kalau memang bisa ada barang pre-love dan kita mempunyai sirkularitas dari barang dalam negeri yang sudah baik diproduksi atau diimpor secara resmi, ini merupakan sebuah siklus yang jauh lebih sehat dibanding kita mengimpor limbah yang dari luar negeri. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Ian atas insight-nya. Ya, selain mendengar dari perspektif industri tekstil dalam negeri, kita juga akan mendengar ya seperti apa pandangan dari pengamat UMKM. Kita temukan fakta selanjutnya. Kami telah bersama dengan Bu Dewi Tenti. Beliau ini merupakan pemerhati sekaligus pengamat UMKM dan koperasi ya. Bu Dewi, melihat fenomena thrifting, ini kan pemerintah mulai menggencarkan, menegaskan bahwa akan menindak para pelaku thrifting. Memang sebetulnya kalau dilihat dari potret yang ada di Indonesia ya, seperti apa sih sebetulnya pengaruh thrifting ini terhadap dengan UMKM atau industri di Indonesia sampai kemudian pemerintah harus mengeluarkan aturan seperti ini? Sedih banget sih, seperti ada pembiaran ya, di mana ada satu usaha yang sepertinya di-endorse oleh satu golongan, satu kelompok, tetapi dia merugikan ekosistem. Bayangin, merugikan ekosistem artinya apa? Dia merusak jaringan produksi, pemasaran, distribusi dan segala macam. Tentang apa? Harga, ya kan, yang tidak kompetitif. Kemudian produksi akhirnya jadi stagnan, ya kan? Dari hulu ke hilir. Makanya kita bilang ekosistem. Dari mulai misalnya tentang tekstil, pabrik ataukah home industry, itu sudah terpengaruh. Kemudian setelah itu perancang busana, ya kan? Kemudian itu yang kecilnya misalnya penjahitnya, ya, desainer kelas home industry. Setelah itu pemasarannya yang terutama. Gak akan mungkin barang thrift disandingkan dengan barang yang baru, terlebih barang UMKM. Jadi kalau kita melihat kapan akan ada panggung buat produk UMKM kalau masih ada thrifting yang di-endorse atau diberikan panggung yang sama. Jadi semua tidak akan bisa beradu secara fair apabila berkenaan dengan harga. Harga itu kadang-kadang menjadi nomor satu. Kemudian kualitas dan segala macam. Kita tidak ngomongin masalah kesehatan, mungkin Mbaknya lebih tahu. Tentang lingkungan, mungkin Mbaknya juga lebih paham. Yang saya lihat adalah orang bangga sekarang memakai baju thrifting, baju thrift ya, itu karena alasan sustainable. Kalau sustainable nggak begitu caranya. Please ya, untuk thrifting jangan bicara dengan satu sudut saja, tetapi harus helikopter view. Sekelompok orang, misalnya let's say 10 orang pengusaha thrift dikasih tempat, 10.000 UMKM terdampak. Jadi harus melihatnya, kebijakan ini adalah dari helikopter view. Jangan cuma melihat, wah ini kan juga merupakan suatu kesempatan orang berusaha. Terus apa hebatnya orang berusaha tetapi menghilangkan begitu banyak potensi-potensi usaha yang lain. Kalau thrifting kan nggak jelas dia dari mana, malah kadang-kadang katanya itu adalah barang-barang sebetulnya limbah atau sebetulnya barang-barang untuk sosial yang pastinya nol, zero value-nya kan. Kemudian kita mengambil, kita memperdagangkan, itu kan berarti nggak amanah juga dong orang-orang yang dikasih spot. Dulu tahun 2022 ada Permendag yang sudah melarang. Nah sekarang kalau masih tetap di-endorse, itu kan meng-endorse sesuatu yang ilegal artinya. Terima kasih banyak Bu Dewi atas insight-nya. Luar biasa sekali. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji untuk mengetatkan aturan impor pakaian bekas ilegal. Hal ini menuai reaksi yang cukup keras dari para pedagang thrift yang merasa dan menolak mereka disebut sebagai pengganggu industri tekstil dalam negeri. Fakta yang kami temukan di lapangan, ternyata para pemasok pakaian bekas ilegal ke Indonesia ini bisa melalui 2 jalur, mulai dari pelabuhan resmi seperti di Tanjung Priuk maupun melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Lantas, apakah bisa pemerintah memutus mata rantai peredaran pakaian bekas ilegal di Indonesia? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.